Assalamualaikum Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nggih, Nisa? Bu Suci, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci, alhamdulillah saya sehat. Di tengah cuaca yang mendung ini, Bu Suci. Oke. Kalau Bu Suci pripun kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nggih. Nggih, Bu Suci, matur suwun nggih, terima kasih sudah meluangkan waktu panjenengan untuk saya. Karena ini Bu Suci, saya sedang galau ini. Ada sedikit persoalan di sekolah, Bu Suci. Bisa saya mengganggu sebentar waktunya, Bu Suci? Saya ingin curhat, ingin cerita tentang permasalahan saya. Nggih, monggo saya akan bersedia mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bu Nisa. Alhamdulillah. Gini Bu Suci, sebenarnya ya, di sekolah saya ini yang membuat saya gelisah itu, anak-anak ini kurang mentaati aturan yang ada di sekolah. Karena anak-anak kan sudah SMA gitu. Biasanya mereka itu akhir-akhir ini semakin tinggi angka pelanggarannya, seperti terlambat, kemudian tugasnya sering tidak dikerjakan, baju tidak dimasukkan, tidak rapi, membolos saat jam pelajaran, ke toilet lah, ke kantin, kemudian ada yang rokokan, kemudian make up-nya yang menor itu Bu Suci. Jadi saya itu menggugah hati saya, mengganggu, enggak bikin saya jadi gelisah. Kenapa kok anak-anak jadi seperti ini, Bu Suci? Nah, menurut yang saya rasakan ini, ya mungkin karena kurangnya pengawasan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah saya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru itu merasa, itu bukan tugasnya beliau untuk masalah ketertiban anak. Mungkin merasa sudah ada guru BK-nya, sudah ada tim kesiswaan, sudah ada guru tatipnya gitu, Bu Suci. Dari cerita yang Bu Nisa sampaikan, mohon maaf saya menangkap bahwa mungkin rekan-rekan di sekolah Bu Nisa itu masih kurang kompak ya Bu, kayaknya masih bersifat individualis ya. Oke, baik Bu, dari obrolan kita, apa yang ingin Ibu Nisa capai dari masalah tersebut? Iya Bu. Jadi tujuan saya itu dari obrolan kita hari ini, saya itu ingin menemukan jalan keluar untuk menghadapi persoalan tersebut, Bu. Jadi saya kayak buntu gitu menghadapi hal kayak gini, Bu. Apa yang Bu Nisa inginkan pada pertemuan ini untuk ukuran keberhasilannya dari masalah yang Bu Nisa ceritakan tadi? Saya ingin ada perubahan di sekolah saya, ya dari hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi. Saya harap anak-anak itu memiliki karakter yang lebih baik, yang tidak melanggar aturan sekolah atau kesepakatan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga ingin Bapak Ibu guru termotivasi, memberikan motivasi kepada beliau dan juga kepada anak-anak untuk bersama-sama saling menyepakati kesepakatan yang ada di sekolah. Gitu Bu Suci. Ya mungkin saya bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Jadi Bu Nisa ingin adanya perubahan ya pastinya di sekolah Bu Nisa melalui suatu kegiatan yang dapat memberikan pencerahan atau perubahan cara berpikir dan bermuara perubahan tingkah laku murid di sekolah Bu Nisa tentunya nggih Bu. Oke, kalau dalam skala ideal di angka 10, kira-kira pada saat ini keadaan Bu Nisa berada di skala berapa ya Bu ini? Bu Suci, berdasarkan yang saya amati, kan nggak semuanya anak-anak berkelakuan seperti itu, dan juga Bapak Ibu guru juga tidak semuanya tidak mau membantu, ya tidak semuanya. Jadi berdasarkan yang saya analisa itu
kemampuan atau potensi saya itu saya perkirakan dari skala 1 sampai 10. Kalau 10 sempurna, kita di posisi angka 6, Bu Suci. Karena juga masih adalah anak-anak yang bisa kita andalkan untuk membantu, dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, membantu menjaga ketertiban di sekolah secara bersama-sama. Baik Bu Nisa, dari skala 6 yang Ibu rasakan, rencana apa yang menjadi capaian tujuan oleh Bu Nisa? Gini ya Bu Suci, rencana saya itu, rencana awal itu mungkin yang saya miliki itu saya ingin mengadakan semacam mentoring gitu kepada Bapak Ibu guru, teman-teman rekan sejawat, karena beliau kan juga ya kita kan sama-sama gurunya, supaya beliau bisa membantu saya gitu. Itu yang saya inginkan. Mungkin kita bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah dan juga potensi yang ada di sekolah. Dari peluang yang Bu Nisa sampaikan tadi, apakah ada peluang lain yang bisa Bu Nisa ambil untuk tujuan ketercapaian masalah tersebut? Iya. Sepertinya mungkin saya ingin mengadakan semacam workshop gitu yang mendatangkan narasumber supaya Bapak Ibu guru dan juga anak-anak itu termotivasi. Nah, karena kan kalau kita misalnya sama-sama gurunya atau anak-anak itu, kalau kita yang sebagai pembicara, mereka kurang ini, menyepelekan. Jadinya mereka alah ambek gurunya dewe gitu Bu Suci, atau rekan sejawat gitu Bu. Jadinya mungkin dengan mendatangkan pihak luar, nah yang kompeten di bidangnya, mungkin semacam motivator, kita bisa membuka motivasi intrinsik dari Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Ya, dengan kegiatan dikemas dengan kegiatan yang menarik, dan juga tentunya nggak hanya satu kali kegiatan ya. Harapan saya secara berkala kepada Bapak Ibu guru dan juga para murid. Baik Bu Nisa, dari rencana yang Ibu ambil tadi, ada monitoring, ada workshop dan juga pelatihan yang mudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang akan Bu Nisa capai. Itu apa yang Bu Nisa pilih kira-kira? Ya, sesuai rencana saya mungkin yang paling memungkinkan tahap awal ya dengan acara mentoring tadi Bu Suci, melalui kita menggandeng lah rekan-rekan sejawat kita dulu, supaya beliau juga selaras dengan apa yang tujuan kita bisa berjalan bersama-sama. Dengan ketika kita sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, saya harap bisa menularkan ke seluruh guru dan juga membantu untuk mengatasi permasalahan ketertiban di sekolah secara keseluruhan. Dan kita berkolaborasi supaya mewujudkan tujuan tersebut. Dari peluang yang Ibu Nisa ceritakan tadi seperti workshop, pelatihan, adakah peluang lain yang bisa yang Ibu lakukan untuk mengambil tujuan tersebut? Iya, ya tadi kan kita sudah berupaya mengundang, harapan saya bisa mengundang motivator atau pihak-pihak yang dari luar untuk memotivasi, seperti dari pihak kepolisian untuk masalah ketertiban berkendara, atau dari pihak-pihak yang lain lah Bu. Kemudian saya ini juga berencana ingin semacam pendekatan kepada anak, ingin mengadakan kelas fashion untuk menampilkan tata cara busana bersekolah yang baik dan benar. Nah, biar mereka itu sadar kalau ternyata kalau sekolah dengan busana yang rapi, yang simple itu juga menarik untuk mereka, nggak harus berantakan model morot gitu Bu. Itu harapan saya. Yang sesuai ketentuan gitu. Baik Bu Nisa, dari rencana yang Ibu ambil tadi ada monitoring, workshop dan pelatihan yang mudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang akan Bu Nisa capai, itu apa ya Bu? Ya mentoring dulu Bu, saya bersemangat sekali kalau mengadakan mentoring ini Bu, mengadakan sejawat.
Dari rencana yang Bu Nisa lakukan tadi, siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Nisa? Saya dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah, para Wakasek dan teman-teman BK, itu Bu harapan saya dari jajaran Wakasek itu yang terutama. Dari rencana yang dilakukan oleh Bu Nisa, adakah hambatan yang akan dihadapi oleh Bu Nisa? Kendala mungkin dari segi persamaan jadwal untuk kegiatan mentoring itu Bu. Ya kita nanti harus mengatur jadwal terlebih dahulu karena program kita sudah berjalan di awal tahun dulu. Kemudian kalau mungkin terjadi hambatan, bagaimana cara Bu Nisa mengatasi hambatan tersebut, Bu? Kalau ada hambatan ya saya akan koordinasi dengan jajaran kepala sekolah dan Wakasek itu Bu untuk mengatasinya. Setelah waktu yang telah disepakati dengan kegiatan parenting yang komitmen Bu Nisa tadi terhadap rencana aksi yang telah Bu Nisa apa, Bu? Di ada rencana aksi tersebut saya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan utama, kegiatan pokok tadi ataupun kegiatan alternatif secara kontinu. Jadi tidak hanya sekali tapi berkesinambungan Bu dan berkomitmen bersama para guru dan karyawan dan juga para murid dari murid OSIS nanti bisa membantu untuk memacu motivasi anak-anak. Baik Bu Nisa, dari komitmen Ibu tadi, siapa saja yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Dari Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung, beliau itu sangat luar biasa. Kemudian dari Bapak Ibu Guru, Wakasek, teman sejawat, dan juga siswa. Kalau dari siswa saya ambil dari anak OSIS, Paskib, MPK itu Bu Suci yang bisa membantu komitmen ini. Oke, Bu Nisa. Ya, Bu Nisa, semoga apa yang akan panjenengan lakukan dalam kegiatan tersebut untuk mengajak rekan sejawat dan seluruh murid untuk mematuhi aturan di sekolah dan dapat menurunkan angka pelanggaran di sekolah, serta memotivasi murid untuk berkarakter yang lebih baik. Semoga dapat terwujudkan ya, Bu Nisa ya. Bu Suci, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Suci ya, dari pertemuan ini saya bisa mulai menemukan jalan kebuntuan saya tadi Bu. Iya Bu Nisa, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan apabila ada masalah atau kendala lagi dalam kegiatan, saya bisa diajak sharing, kita temukan solusinya sama-sama Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Suci atas waktunya, atas dukungannya, atas ya obrolan kita hari ini sangat luar biasa, sehingga saya menemukan jalan untuk permasalahan saya ini Bu. Sama-sama Bu Nisa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Halo Bu Suci, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nisa, baik dan sehat sekali hari ini. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Suci, gimana? Kok sepertinya jenengan sedang bingung ini. Mau ngobrol apa kita ini Bu? Iya Bu Nisa, hari ini saya mau curhat sama Bu Nisa. Sebenarnya saya mengalami masalah Bu, karena ada salah satu murid saya yang selalu menangis dan ada permasalahannya itu selalu menangis dan tidak bisa mandiri. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya tidak mau meninggalkan anaknya kalau di dalam sekolah. Kayaknya tidak percaya sama bunda-bunda yang ada di TK Bu Nisa. Bu Suci ya. Dari yang panjenengan ceritakan tadi, apa yang ingin Bu Suci capai dari pertemuan kita hari ini?
Oke, dari pertemuan kita hari ini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya agar bisa cepat teratasi, Bu Nisa. Oke. Dari permasalahan tersebut, apa yang Bu Suci inginkan untuk ukuran keberhasilan yang akan kita capai? Oke. Saya ingin murid saya yang namanya Febi itu menjadi anak yang mandiri, sudah tidak cengeng lagi, serta ibundanya itu sudah mempercayakan penuh anaknya kepada bunda-bunda yang ada di TK kami, Bu Nisa. Oke, Bu Suci. Dari yang Bu Suci sampaikan tadi bahwa anak Febi ini Bu Suci ingin menjadi anak yang mandiri, gitu, tidak cengeng, dan juga dari segi ibunya ini mau mempercayakan sepenuhnya pada guru di sekolah, gitu, nggih. Oke, Bu Suci, kesempatan apa yang Bu Suci miliki saat ini? Kesempatan yang saya miliki, saya akan terus mendekati anak Febi itu dengan cara memotivasinya agar anaknya itu merasa aman dan nyaman, merasa nyenak, merasa senang di sekolahan, serta mendekati bundanya agar bundanya itu percaya sepenuhnya dengan bunda-bunda yang ada di TK, Bu Nisa. Nah, dari itu tadi, dari yang Bu Suci rasakan tadi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira panjenengan di skala berapa? Dari yang saya rasakan tadi, saya berada di skala 7, Bu Nisa, karena masalah yang saya hadapi, saya merasa gelisah ini. Nggih, tenang Bu. Dari skala 7 tadi, kekuatan apa yang panjenengan ini miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Kekuatan saya untuk mencapai itu, saya akan tetap mendekati anak Febi itu dengan cara memotivasi, serta saya akan memanggil ibunya si Febi itu tadi dan berbicara dengan baik-baik agar ibunya si Febi tadi merasa percaya dan mempercayakan anaknya kepada bunda-bunda yang ada di TK saya, Bu Nisa. Oke. Nah, dari peluang tadi itu, apakah ada peluang lain, Bu, yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke, Bu Nisa, saya akan tetap membicarakan dengan rekan-rekan sejawat saya untuk memecahkan dan mencari solusi yang saya hadapi ini, Bu Nisa. Oke, Ibu. Dalam meraih tujuan ini, kira-kira apakah ada hambatan, Bu? Oke, setiap kejadian itu kan pasti ada hambatannya ya, Bu Nisa ya. Ada Bu Oke. hambatan yang saya hadapi pada ibu yang tidak bisa diajak kerjasama dalam mematuhi aturan yang ada di sekolah, kemudian pada anak yang tidak bisa melakukan dan mengikuti proses pembelajaran dengan senang. Nggih. Nggih, Bu Suci. Nah, terkait proses pembelajaran dan aturan yang ditetapkan di lembaga TK-nya, dan tadi sudah berulang kali nggih mengajak bicara, disampaikan ketika ada rapat. Nah, ataupun tadi jenengan juga berbicara secara pribadi gitu. Nah, ternyata masih belum bisa menyepakati kesepakatan yang ada di sekolah nggih. Nah, Nggih. kemudian dari yang sudah jenengan lakukan, kira-kira solusi apa yang bisa direncanakan untuk proses selanjutnya? Nggih. Untuk rencana selanjutnya saya akan mencoba untuk mengadakan kegiatan parenting yang ada di lembaga kami, karena selama ini kami belum pernah mengadakan kegiatan parenting di lembaga kami, Bu Nisa. Oh, nggih. Nah, dari rencana kegiatan parenting ini, nah, yang akan Ibu lakukan tadi, kemudian kira-kira adakah tujuan untuk kegiatan ini, Bu? Nggih.
Tujuan saya untuk mengadakan parenting itu bukan hanya untuk ibunya si Feby saja ya, tentunya saya mengadakan parenting itu saya tujukan untuk semua wali murid yang ada di TK Dharma Wanita itu dengan tujuan agar mereka tahu cara mendidik anak dengan baik, utamanya ini kan anak usia dini ya, termasuk pendidikan paling pondasi karena di TK ya Bu. Nah, di sini nanti pasti di kegiatan parenting itu akan dijelaskan cara mendidik anak usia dini yang baik itu bagaimana, baik di rumah maupun di sekolahan, Bu Nisa. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, yang menjadi prioritas utama dari kegiatan parenting ini apa ya, Bu ya? Prioritas yang utama adalah diadakannya parenting tadi adalah wali murid. Mereka lebih memahami cara mendidik anak usia dini dengan baik, baik di rumah maupun di sekolah, Bu Nisa. Iya, Bu. Nah, strategi yang akan Ibu buat untuk mengadakan parenting ini gimana, Bu? Strateginya? Saya akan mengundang narasumber yang ahli dalam pendidikan anak usia dini, Bu Nisa. Nah, untuk kira-kira untuk jangka waktunya butuh berapa lama, Bu, dalam kegiatan parenting ini? Untuk memikirkan waktunya itu mungkin ya agak lama Bu, karena kan juga kami juga harus mencocokkan jadwal antara narasumber dengan wali murid yang biasanya kerja ya. Paling tidak itu waktunya dua minggu atau lebih seperti itu Bu Nisa. Oh, ya Bu. Apa yang Bu Suci ukur dari keberhasilan dari rencana ini, Bu? Alhamdulillah di situ saya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari teman sejawat, dari wali murid, serta dari yayasan karena kami adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Desa Bu Nisa. Oh, gitu. Nah, dari ukuran keberhasilan yang Bu Suci sampaikan tadi, kira-kira jika ada hambatan yang muncul, bagaimana untuk mengatasinya? Dari proses kendala waktu karena terhadap wali murid yang bekerja yang harus mengikuti jadwal narasumber Bu Nisa. Untuk itu saya harus menyinkronkan waktunya antara jadwal narasumber serta wali murid yang bekerjanya di pabrik atau di dinas-dinas. Sekiranya ya waktunya itu hari libur mungkin bisa hari Sabtu. Seperti itu Bu Nisa. Ya, Bu Suci. Setelah waktu yang disepakati tadi untuk pelaksanaan kegiatan parenting, apa komitmen Bu Suci terhadap rencana aksi ini, Bu? Saya mempunyai komitmen dari rekan rencana aksi tersebut ingin menciptakan sekolahan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi peserta didik saya yang ada di TK Dharma Wanita, Bu Nisa. Sehingga seluruh warga yang ada di desa Banyulegi itu merasa percaya untuk menyerahkan anaknya ketika di sekolah kepada bunda-bunda yang ada di TK saya, Bu Nisa. Bu Suci. Oke, baik Bu Suci. Nah, dari komitmen yang sudah dibuat tadi untuk kegiatan parenting bersama tim parentingnya dan wali murid, komitmen dari Bu Suci, siapa saja yang kira-kira dapat membantu Bu Suci untuk menjaga komitmen ini, Bu? Yang paling berperan untuk menjaga komitmen tersebut adalah tentunya saya sebagai kepala sekolah ya, pasti juga rekan-rekan sejawat serta wali murid dan yayasan karena ya, kami kan kembali lagi kami adalah lembaga di bawah naungan yayasan Bu Nisa. Yayasan. Oh iya Bu. Iya Bu Suci. Semoga nanti dalam kegiatan rencana panjenengan melaksanakan kegiatan parenting bisa mencapai tujuan Bu Suci ya, supaya anak-anak lebih mandiri, supaya ibunya juga tega
meninggalkan anaknya di sekolah tanpa ragu, tanpa was-was gitu ya, apakah anaknya bisa atau tidak gitu. Nah, semoga dengan begitu wali murid secara bersama-sama kompak untuk menjaga komitmen ini supaya anak-anak mandiri dan nyaman di sekolah gitu Suci nggih. Nggih, amin. Terima kasih ya Bu Nisa. Dari pertemuan ini saya merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nisa. Nggih, alhamdulillah, amin Bu, amin. Nggih, semoga jenengan bisa mencapai kegiatan ini, mencapai tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan ini. Nggih, semoga sukses Bu. Jangan sungkan-sungkan Bu untuk menghubungi saya. Nggih, monggo jika ada kendala-kendala lagi atau kita ingin ngobrol-ngobrol lagi. Monggo Bu. Nggih, terima kasih Bu Nisa atas waktu yang telah diberikan dalam sharing memecahkan masalah saya. Saya terima kasih sekali ya Bu Nisa ya. Nggih. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa. Terima kasih.